billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah terkait beserta hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wad dinil haq liyazirahu alat duni kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Dialah kita masih dapat merasakan indahnya bertemu dalam jaringan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah memperjuangkan panji-panji Islam sehingga kita masih dapat merasakan indahnya dinul Islam. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan pidato yang akan saya bawakan yang berjudul Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. Pergaulan bebas adalah wabah dalam pergaulan remaja dan kaula muda. Wabah sporadis yang tidak terkendali ini memberikan berbagai dampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia. Pergaulan bebas dapat dilakukan dengan sadar oleh para kaum muda ataupun siapa saja. Bagi mereka yang tidak mengetahui konsekuensi dari pergaulan bebas, berikut adalah beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dari dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah kaum perempuan. Iya, kenapa saya katakan kaum perempuan merupakan dampak terbesar dalam pergaulan bebas? Karena kaum perempuan adalah karena pergaulan bebas di masa kini mengarah cenderung kepada seks bebas, yang artinya kemudian wanita yang tentunya sangat dirugikan, pembangkang dan sebagainya. Pertama-tama, sadarilah bahwa kamu tinggal di Indonesia yang diapit oleh negara-negara Asia lainnya yang syarat dan adat istiadatnya tentunya sangat ketimuran. Mungkin kamu tidak menyadari saat ini, namun pikirkanlah di masa mendatang, apakah pasangan kamu nanti bisa menerima kamu apa adanya? Pernahkah kamu mendengar bahwa pacar harus cantik, sedangkan istri harus pantas? Ketika kamu sudah terjebak dalam pergaulan bebas, seberapa pantaskah kamu bagi pasangan kamu kelak? Jika kamu berpikir bahwa kaum pria juga melakukannya, kamu benar. Mereka melakukannya, namun mereka tidak menghormati kaum perempuan yang melakukannya dan memandang mereka sebelah mata. Tidak adil memang, namun hal tersebut adalah kenyataan yang harus kamu terima. Jadi, kamu sebagai perempuan pandai, perempuan pejuang hak asasi, haruslah menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah kamu tidak mungkin terbebas dari penyakit ketika melakukan pergaulan bebas. Iya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwasanya pergaulan bebas yang cenderung kepada seks bebas tentunya bisa saja menimbulkan penyakit. Iya. Pasangan kita mungkin bisa saja berbohong kepada kita bahwa dia tidak mengkonsumsi narkoba, nafza ataupun semacamnya. Mungkin saja pasangan kamu jujur, namun apakah pasanganmu
tetap membangun kepercayaan dalam berhubungan. Ya, dalam pergaulan bebas sangatlah jelas bahwa nilai kepercayaan dan kejujuran sudah tercacah. Yang artinya pergaulan bebas juga berdampak kepada rusaknya moral. Ya, merusak norma-norma asusila atau norma-norma baik itu norma agama, norma sosial ataupun lainnya. Ya, penyakit yang diderita dari pergaulan bebas sangatlah variatif, yang bisa disembuhkan sampai dengan yang sangat sulit disembuhkan, bahkan sampai tidak bisa disembuhkan sekalipun. Ya, seperti apa? HIV/AIDS, kemudian herpes kanker, dan sebagainya. Ya, penyakit umum yang mengidap para pelaku pergaulan bebas adalah klamidia. Ya, memang klamidia ini tidak separah HIV/AIDS. Memang klamidia tidak separah herpes kanker, tapi cukup meresahkan untuk mengganggu kita sebagai kaum pelajar, sebagai penimba ilmu. Ketika kita sedang belajar sangat meresahkan ketika harus merasakan gatal di sekitar area kemaluan, kemudian mencium bau-bau yang tidak biasanya, yang tentunya sangat mengganggu ketika melakukan pembelajaran. Iya. Jadi saya rasa itu adalah penyakit yang paling kecil di antara selainnya, yang tentunya sangat meresahkan kepada kita sendiri apabila kita melakukan pergaulan bebas. Baik, selanjutnya konsekuensi yang ketiga adalah ketika kita perhatikan di sekitar kita, ya, seberapa sering kamu mendengar kamu ataupun teman-teman kalian sendiri yang dibandingkan dengan yang lainnya. Tentu saja jika kamu terlibat dalam pergaulan bebas, kemampuan kamu, bentuk dan segala macam teknik kamu akan dibandingkan dengan pasangan-pasangan wanitamu yang lainnya. Jika performa kamu tidak bagus, tentu saja kamu merasa bangga. Kamu bisa merasa bangga. Kamu bisa saja menanyakan langsung kepada pasangan kamu secara langsung. Lalu apakah kamu yakin ia akan menjawabnya dengan sungguh? Mungkin juga ia berpura-pura hanya untuk mempertahankan kamu di sisinya, yang dengan mengalasankan cinta. Iya. Bagaimana jika suatu hari kamu mengetahui bahwa pasangan kamu menyebarkan ketidakmampuan atau keterburukan performa kamu, yang sebenarnya bagi pasangan kamu tidaklah sehebat yang kamu pikir? Tentu saja kamu bisa langsung memaki dengan kata-kata kasar, yang tentunya hal ini tidak sejalan dengan norma agama. Namun, apakah hal itu akan mengubah harga diri kamu yang sudah terlanjur tergores dan mendapat reputasi yang kurang baik? Jawabannya tentu tidak. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam lingkaran setan, maka otomatis kita sudah tergores. Ya. Selanjutnya, jika hal itu belum cukup bagi kamu, pikirkanlah jika kamu sebagai laki-laki yang secara umum akan menjadi ayah dari anak-anakmu kelak, memiliki anak perempuan, apakah kamu akan memperbolehkan untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan? Ataukah kamu akan menggunakan dalih pertobatan dalam melarang anak kamu? Ataukah kamu memilih untuk membohongi anakmu sendiri? Yang lebih parahnya lagi, ya, bagaimana jika anak perempuanmu menjadi korban dari pergaulan bebas, yang pendidikannya sudah hancur, kemudian harus mengalami perkawinan muda, kemudian akan rentan terserang penyakit? Ya, bagaimana perasaanmu terhadap hal demikian? Ataupun kau juga melihat pasangan anak kamu yang bertindak semena-mena. Tentunya hal itu akan menyerang hati kita sebagai seorang calon ayah kelak. Ya, apakah kamu melihat penderitaan anak kamu? Ya, tentu kamu bisa rasakan sendiri. Ya, apalagi dia sebagai wanita, yang tentunya seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya wanita merupakan dampak terbesar dari pergaulan bebas. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga.
Pikirkanlah masa depan kamu sebelum kamu memutuskan untuk terjerumus dalam pergaulan bebas. Bagi kamu yang sudah terjebak dalam pergaulan bebas, segeralah keluar dari lingkaran setan tersebut. Satu hal yang kamu dapat ketika kamu keluar dari pergaulan bebas adalah caci maki. Namun kamu harus sabar karena sesungguhnya ketika kita menuju yang lebih baik, kita harus sabar dan menahan segala caci dan makian dari orang-orang di sekitar kita. Ya, kemudian maka dari itu saya sangat mengajak teman-teman sebagai pelopor-pelopor pemuda, sebagai calon-calon penerus generasi bangsa, bahwasanya marilah kita senantiasa tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Dengan cara apa? Dengan cara mendukung segala kegiatan pemerintah yang tentunya positif. Kemudian yang kedua adalah kita berperan aktif dalam segala kegiatan-kegiatan positif, baik itu yang ada di kampus, baik itu yang ada dalam pemerintahan, ataupun yang ada dalam lingkungan kita, ataupun juga yang ada dalam keluarga kita. Ya, kemudian solusi ini saya rangkum dalam 2 gerakan, yaitu 2P, pelopor dan pelapor. Marilah senantiasa kita sebagai pemuda untuk menjadi agen pelopor dan pelapor, sehingga nantinya kita tidak terjerumus kepada pergaulan bebas itu sendiri. Ya, saya Rangga Perdana Putra, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga hanya manusia biasa. Akhir kata, Syubbanul Yauma Rijalul God. The youth today is leader in the future. Wabillahi izza wa nurus saada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.